Ya aku kalau nayuh atau nerawang benda gitu Kak, ada isinya atau enggak, harus ada bendanya atau enggak foto sih Kak. Iya Ya foto samar ya. soalnya kan kita nggak tahu batu itu tuh batu kayak gimana, akunya harus ada apa ya Kak, kayak ada sih kayak gaib tuh. Itu mah gimana diri pribadi ya Kak, tapi Ada adalah ya. Kak. Ada ya. Iya. Ya biarin sama orang yang nggak percaya, mas skeptis, berarti kan dia tidak percaya tentang gaib, tapi semua keyakinan kan ngajarin kita harus percaya kayak gitu. Iya percaya ya. Iya. Terus pas di saat kamu ngeruatin diri kamu itu langsung hilang gitu aja? Yang biru-birunya itu? Seminggu lah. Semingguan langsung hilang gitu Iya. ya? Nggak tanpa apapun gitu, tanpa Iya. diobatin apapun gitu? Langsung aja Kak, nggak ada bekasnya. Sebelumnya mah Kak ungu biru gitu kayak yang berdarah di dalam gitu. Tapi aku boleh tahu nggak sih, keris itu tuh maksudnya kayak jimat-jimat yang kamu punya, dari masing-masing jimatnya itu bentuknya kamu tahu nggak? Iya kayak keris biasa Kak, tapi kecil. Nggak, maksudnya isinya, yang Oh, ngisi, iya. yang ngisi. Gaibnya gitu Kak, Ha-ha. maksudnya dalamnya. Itu tadi Kak, kalau yang gede gitu Kak, biasanya rupanya kayak orang-orang zaman kerajaan gitu. Kalau yang agak sedang itu biasanya dia isinya kayak hewan Kak, misalnya harimau gitu. Itu sering ini Kak, nampakin kadang kalau malam Jumat Kliwon. Kan kadang kan kita harus nyiapin, ada minyak ya kan namanya misik hitam, itu pasti orang-orang spiritual tahu lah. Misik hitam itu buat kayak ngasih makan mereka gitu. Jadi harus diolesin tuh Kak setiap Kliwonan tadi. Nah dari situ kan Kak jadi nggak galak gitu, jadi dia jinak tunduk gitu. Oh gitu. Cuma gini, maksudnya ini aku mau sharing aja ya. Jadi dari kakek keturunan juga itu kayaknya ada sih, tapi dia bentuknya itu kayak bola, batu, tahu batu koral nggak? Tahu batu koral tapi bentuknya sempurna. Itu dia dibungkus pakai kaos kaki gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa dibungkus, nggak boleh dibuka. Tapi kaos kakinya putih. Hitam, Oh hitam ya. nggak boleh dibuka. Nah katanya itu ada isinya peliharaannya, tapi bentuknya apa ya gitu, binatang lah pokoknya, binatang gitu. Kalau misalnya aku lagi terancam itu dateng, maksudnya kayak tameng gitu. Emang Jadi begitu? jagain kakak gitu ya. Emang begitu? Nggak pernah diurusin loh. Tapi emang sih Kak ada yang kita bilangnya apa ya, kalau bahasa dari keyakinan aku ya kayak itu nasab itu keturunan. Jadi memang dia itu makhluk halus tapi meliputi keluarga si pemegang gitu. Misalnya kan tadi kakak katanya ada dari kakek ya. Nah itu berarti turun ke kakak ya bisa aja. Berarti kalau kakak merasa terbantu ya dia hadir gitu Kak. Tapi walaupun nggak dirawat juga, harusnya sih memang dirawat Kak bagusnya. Tadi nanti misalnya dia pengennya apa gitu kan Kak, ada tuh setiap hari-hari tertentu atau hari weton gitu biasanya kakak lahir itu, misalnya kakak Senin Wage atau apa kan ada tuh pasarannya Kak gitu. Enggak. Lebih bagus lagi Kak, jadi nanti bukan hanya ngebantuin ngeprotek diri aja. Biasanya kalau memang itu bener isinya itu masih full, masih ada nggak kosong, dia ngebantu yang lain juga. Enggak, bukannya aku aja, misalnya nih aku tuh nggak selalu diikutin, enggak gitu kan. Cuma aku pernah punya kasus yang emang ada yang mau masuk tapi nggak bisa. Iya, berarti ada pagarnya itu badannya. Terus yang ngasih tahu itu orang yang bonceng aku kayak gitu. Terus bisa ngeliat lah gitu. Tadi ngapain gitu, tadi ngapain di kantor gitu kan ya. Terus aku ceritain, terus akhirnya dia ngasih tahu gitu. Aku nggak ngerti kan. Terus ini dari kakek buyut katanya gitu kan. Udah disuruh pulang aja katanya gitu. Udah, terus aku kan kayak langsung nyuruh apa sih namanya, kayak minta maaf dulu, tapi pakai ya orang aku nggak ngerti kan ya, aku pakai bahasa aku aja gitu kan. Minta maaf tuh suruh pulang gitu kan. Terus tiba-tiba dia berhenti muntah-muntah. Dianya bentrok energi itu namanya. Dianya muntah-muntah gitu. Tapi kalau aku biasa aja. Aku nggak kayak ngerasa. Katanya gini kan, awalnya kan pas saat aku bonceng gitu pulang kerja, katanya jangan sentuh badan dia gitu, jangan kesentuh gitu. Aku pikirnya memang bukan muhrim kali. Ya aku ngejauh gitu kan ya. Terus kayak kan begini-begini kan nempel-nempel gitu kan ya. Aduh jangan sampai kesentuh gitu. Aku pegang begini kan ya, kesentuh ininya sedikit doang gitu kan ya. Katanya panas, katanya aku panas gitu kan. Terus akhirnya dia
mungkin karena nggak kuat kali akhirnya dia ngomong gitu, tadi ngapain gitu kata dia gitu kan. Iya kak, bentrok energi biasanya apalagi kalau mual muntah gitu ya. Iya. Atau dia ngerasa tadi kan panas katanya kak, itu energi dia biasanya berarti kalah tuh sama yang punya kakak gitu. Oh gitu. Nah terus apa sih namanya, adik aku juga pernah, tapi dia itu lagi haid gitu kan, lagi haid. Terus katanya ada ini juga. Nah dia juga jadi nggak selalu ngikutin, tapi di saat ada keluarga yang butuh dia dateng kayak gitu. Aku sih nggak percaya, jujur aku nggak percaya. Aku nggak percaya dan nggak ngurusin itu gitu maksudnya. Nah, itu kalau itu kayak gimana? Iya kak, keturunan, nggak apa-apa. Nah, jadi intinya gini aja, dari cerita kakak tadi, kalau memang membantunya itu melindungi diri kakak, melindungi yang lain juga, tapi masih satu keluarga ya, itu biarin aja. Berarti kan kehadirannya itu kita terbantu gitu ya. Nah kalau memang dia udah banyak nimbulin kekacauan, diri kita tuh ngerasa kak, pokoknya kalau kita mau kena celaka atau kita mau kena, sorry ya, ditipu orang apa, itu pasti kak ada alarm di dalam diri kita. Nah mungkin beliau itu juga membantu kakak di hal-hal itu. Iya, jadi kan kak ada nih kak, ngegeder teh hati, apa sih namanya, ada alarm gitu kak, pasti kakak. Aduh, jangan-jangan gue mau ditipu nih kan gitu. Aku susah banget tau ditipu. Ya udah, berarti jangan-jangan gue penipu. Jangan-jangan dia lagi kakak nih. Aduh, kakak nih gimana sih? Ya gitu kak, intinya berarti maksudnya apa ya, positif aja lah gitu kak. Iya. Kan nggak ada yang dirugikan juga gitu. Ya udah, menurut aku sih kakak enjoy aja. Maksudnya diikuti nama yang kayak gitu ya. Nggak harus dihilangin gitu. Nggak usah kak. Jadi memang tadi kan kakak bilangnya ngebantu apa ya. Kalau memang ngebantu ya oke. Nanti kalau dihilangin kakak apes tau. Oh masa? Iya, jadi maksudnya kan gak ada yang ngejagain lagi nanti, takutnya nanti kena tipu orang, apa kena gendam, hipnotis. Oh kayak gitu. Kan kak, kejahatan itu banyak. Iya, soalnya gini apa? Kadang tuh suami aku tuh pernah beberapa kali mau ditipu nih. Terus aku yang pas aku lihat gitu, nipu nih gitu kan ya. Dia kayak enggak kok gitu gini gitu. Terus akhirnya dia ngebuktiin sendiri gitu. 2 kali. Terus kayak gitu lagi kejadiannya. Aku bilang, maksudnya kayaknya di hati aku tuh kayak nggak ini gitu. Ini kamu nanti ditipu gitu. Pokoknya aku udah reminder dia gitu. Tapi emang dasar ya kalau misalnya belum mau buktiin sendiri ya kan. Kadang-kadang gitu. kita nggak aware gitu, nggak sadar dengan itu. Bener. Ya aku pikir sih kayak karena feeling aja gitu. Aku nggak mikirin ke situ sih. Nah terus yang mau aku tanya, kenapa nggak boleh dibuka? Karena kalau aku nanya sama keluarga itu tuh nggak dapat jawaban. Kenapa nggak boleh dibuka? Ada nggak fotonya? Nggak ada lah, aku juga nggak tahu itu di mana. Gitu ya. Cuma bilang ada cuma gitu doang. Harus ngeliat sih kak, harus ada gambar atau pemilik yang pertama itu. Bentuknya aku pernah lihat kan. Jadi waktu kecil, cuma ini aku kebayang-bayang sampai itu aku ngelihatnya kecil kan. Nenek aku masih ada, sekarang udah meninggal. Terus itu tuh kayak bola, tapi dia berat, kayak batu, warnanya hitam corak gitulah, kayak gitu. Ya aku kalau nayuh atau nerawang benda gitu kak, ada isinya atau enggak, harus ada bendanya atau enggak foto sih kak. Iya samar soalnya kan kita nggak tahu batu itu tuh batu kayak gimana. Akunya harus ada apa ya kak, kayak gelang kakak deh misalnya, kan gelang aku ngelihat nih maksudnya hitam kayak gitu. Nah kan bisa tuh kalau misalnya memang itu dulunya dikasih sama kakek atau gimana gitu kan. Jadi harus ada yang dipikirin gitu kak, harus ada bayangannya. Kalau misalnya kakak tadi bilang batu koral aja, ya koral banyak, aku samar gitu kak. Terus yang di kereta lagi. Iya lagi. Nanti yang dilindas sama kereta api lagi. Iya, itu kak bener. Jadi kalau untuk akurat itu harus kita lihat bendanya atau tadi minimal aku pegang gitu. Pegang ya. Jadi misalnya nih kakak punya batu apa, katanya mungkin dikasih sama guru spiritual, mungkin kakak kemana atau nemu atau apa, kayaknya kok setelah saya megang ini hidup saya berubah atau gimana tuh, kayak di TV-TV ya. Tapi bener kak, ada yang dikasih kan sama, katanya ikut temennya apa ke guru katanya ya, bilangnya Aki apa siapa lah, Abah apa siapa tuh di mana ya. Tapi kayak gitu emang bener? Iya, ada isinya kak. Jadi membawa manfaat gitu. Jadi tadi kan kak lebih kerjanya mungkin lebih banyak kerjaannya. Tapi kalau misalnya dari kitanya sendiri kayak nggak percaya gitu gimana? Ada sih kayak gaib tuh. Itu mah gimana diri pribadi ya kak. Tapi
Ada Ada ya? lah Kak. Ada ya? Iya. Ya biarin sama orang yang nggak percaya, mas skeptis, berarti kan dia tidak percaya tentang gaib, tapi semua keyakinan kan ngajarin kita harus percaya kayak gitu. Oh, iya percaya ya. Iya, maksudnya di logiknya gimana, tapi aku ngerasainnya gimana gitu. Jadi kayak gimana sih ya? Bertabrakan ya Kak, Iya, kayak berseberangan bertabrakan ya. gitu, heeh. Emang nggak bisa Kak, kalau gaib itu sama logika manusia, daya nalar pikir kita nggak bisa disatuin, karena yang kayak gitu kan kasat mata nggak kelihatan gitu. Iya kayak Cuma gitu. bisa dirasain Kak, pasti Kakak beda ketemu sama orang mana gitu kan. Beda ya. Terus kayak gitu. Nah, kan kamu kan kayak bisa protek orang lain atau diri kamu nih. Kamu emang nggak punya masalah hidup? Ada sih Kak masalah mah, ya namanya juga kan manusia Kak, pasti ada masalahnya. Cuman kan bisa kita, adalah Kak pokoknya solusinya. Ada. Cuman memang kalau untuk masalah yang, jadi gini loh Kak, kalau di atas langit itu kan masih ada langit ya Kak ya. Ya ada Kak masalah berat.